Raja Dewa Kuno. Bab 306 hingga bab 310. Bab 306, Ouyang Ting. Negara Qiyun adalah sebuah negara bawahan di bawah administrasi klan aristokrat Ouyang. Hubungan mereka tak berbeda dengan hubungan antara Chu dan Istana Sembilan Mistis. Kini setelah orang-orang dari klan Ouyang muncul di Qiyun, tak heran bahkan para pangeran tinggi harus bersikap sangat sopan terhadap mereka. Dulu ketika Xiaolan dari Istana Sembilan Mistis datang ke Chu Tianjiao juga menundukkan kepala dengan penuh hormat. Situasinya sekarang hampir sama persis. Saat ini, penguasa Heavenly Dipper itu mengalihkan pandangannya ke arah kelompok Qin Wentian. Kilatan cahaya terang melintas di matanya ketika ia menilai apa yang ia lihat. Sementara itu, para kultivator Qiyun lainnya menahan napas, bahkan tak berani bergerak sedikit pun. Siapa yang mengukir prasasti ilahi ini? Tanya pria tua itu dengan nada datar. Seketika, tatapan semua orang tertuju pada Qin Wentian. Raut wajah pria tua itu berubah ketika ia menatap Qin Wentian dengan lebih saksama, seolah matanya mampu menembus segala rahasia. Kalian semua terjebak di sini hanya karena anak ini? Gadis muda dari klan Ouyang menoleh dan bertanya dengan nada menghina kepada para pangeran tinggi. Kepalanya terangkat angkuh seperti putri dari langit, memandang rendah seluruh orang Qiyun di hadapannya. Begitu banyak ahli, namun semuanya dihentikan oleh satu pemuda saja. Betapa memalukan. Kedua pangeran tinggi hanya bisa menundukkan kepala, tak berani membantah perkataan gadis itu. Negara Qiyun memang berada di bawah kekuasaan klan aristokrat Ouyang, mirip seperti hubungan Istana Sembilan Mistis dengan Chu. Namun perbedaannya adalah jarak fisik Qiyun dengan klan Ouyang jauh lebih dekat, sehingga kendali yang mereka miliki jauh lebih besar. Selain itu, banyak murid dari klan Ouyang sendiri yang kerap datang ke Gunung Memandang Naga untuk memahami ukiran di sana. Tuan Muda Ouyang, kemampuan pemuda ini memang luar biasa. Ia akan menjadi aset yang sangat baik bagi klan Ouyang. Raja Yi kemudian menoleh pada Qin Wentian dan berkata, Nona Ouyang dan Tuan Muda Ouyang berasal dari klan aristokrat Ouyang di benua Azur. Kau akan dianggap sangat beruntung jika direkrut ke dalam barisan mereka. Jelas sekali Raja Yi ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memperbaiki hubungannya dengan Qin Wentian, berharap nyawanya dapat diselamatkan. Ia juga berharap pujian-pujiannya bisa menarik perhatian baik dari klan Ouyang, agar dirinya lolos dari malapetaka ini. Oh! Pemuda dari klan Ouyang melirik Qin Wentian. Apa yang membuatnya luar biasa? Pemuda ini berada di tingkat kelima Yuanfu, tetapi kehendak mandat yang ia pahami sangat aneh. Ia bisa mengendalikan lintasan panas sesuka hati, dan dengan mudah membunuh lawan selevel. Orang bertubuh besar itu berada di tingkat ketujuh Yuanfu, namun meski selevel denganku, ia mampu bertarung seimbang melawanku. Sedangkan orang terakhir itu, memiliki kekuatan cukup untuk menjebak kami semua di sini. Demi menyelamatkan nyawanya, Raja Yi seolah sudah melupakan dendam antara dirinya dan Qin Wentian. Sebagai seorang raja yang telah melalui kerasnya intrik politik, ia paham betul pentingnya menyesuaikan diri dengan keadaan. Saat ini, mempertahankan hidup adalah prioritas utama. Kekuatan prasasti ilahi ini memang luar biasa, tambah penguasa Heavenly Dipper itu. Siluet gadis muda dari klan Ouyang tiba-tiba berkelebat dan muncul tepat di depan Qin Wentian. Kecepatannya sangat mengerikan. Ia memiliki basis kultivasi di tingkat ke-6 Yuanfu dan telah memahami sebuah mandat. Seketika, sebuah belati es muncul di tangannya dan ia langsung menusuk ke arah tenggorokan Qin Wentian. Serangannya sangat cepat, bagaikan kilat. Belati es itu memancarkan hawa dingin menusuk, dan ketika mendekati Qin Wentian, hawa beku tersebut membuat reaksinya sedikit melambat. Qin Wentian mengangkat satu jari dan menjentikannya. Sinar astral melesat keluar, membuat belati itu terpental dan nyaris terlepas dari tangan gadis tersebut. Barulah ia mundur dan kembali ke tempat semula. Kalian bertiga, ikut aku kembali ke klan aristokrat Ouyang dalam 7 hari, perintah gadis itu dengan nada angkuh, seolah ia sedang memberikan anugerah besar kepada Qin Wentian dan yang lain. Bagi orang-orang Qiyun, dipilih untuk memasuki klan Ouyang adalah impian yang bahkan sulit mereka bayangkan. Wajah-wajah iri segera muncul di antara kerumunan ketika mendengar ucapan gadis itu. Siapa sangka Dewa Tidur dan Ex-Demon memiliki tingkat kekuatan setinggi ini, sampai layak memasuki klan aristokrat Ouyang? Ini adalah kesempatan yang turun dari langit. Dengan undangan itu, tak seorang pun di Qiyun akan berani lagi mempersoalkan kematian pangeran kedua. Kekuasaan klan Ouyang jauh melampaui otoritas kerajaan Qiyun. Tujuan kedatangan kami kali ini adalah merekrut talenta-talenta elit untuk bergabung dengan klan Ouyang. Di masa depan, jika performa mereka dianggap cukup luar biasa,
mereka bahkan bisa dianugerahi marga, Ouyang, dan menjadi anggota resmi klan. Penguasa Heavenly Dipper itu memandang ke sekeliling, lalu berkata kepada kedua pangeran tinggi, "Atur semuanya untukku. Kami akan tinggal di Qiyun selama 7 hari. Jika ada talenta lain yang ingin mendaftar, suruh mereka menemuiku. Aku akan menguji mereka secara pribadi." Tatapan kedua pangeran berkedip. Rekrutmen klan Ouyang kali ini tampak jauh lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun mereka jelas tak memiliki kualifikasi untuk bertanya lebih jauh. "Serahkan pada kami, senior. Kami akan segera mempersiapkannya." Kedua pangeran membungkuk hormat. Sejak kedatangan orang-orang dari klan Ouyang, konflik antara mereka dengan Qin Wentian seakan langsung terlupakan. Tak seorang pun berani lagi menyinggungnya, meskipun area itu masih dipenuhi cahaya prasasti ilahi. "Raja Yi, ikut kami kembali ke ibu kota," ujar salah satu pangeran dengan dingin. Mereka memang tak bisa lagi menuntut Qin Wentian atas kematian pangeran kedua, tetapi Raja Yi tetap harus dimintai pertanggungjawaban. Wajah Raja Yi menjadi sangat buruk, namun ia tak punya pilihan selain mengangguk. Qin Wentian dan dua temannya hanya saling berpandangan bodoh. Apakah masalah ini benar-benar selesai begitu saja? Situasi ini membuat mereka merasa sedikit geli. Qin Wentian menggelengkan kepala lalu menoleh pada Fen Lei dan Chu Mang. "Bagaimana kalau kita berangkat ke benua Azur 7 hari lagi?" "Setuju," jawab Fen Lei. "Selama ada gadis cantik, ia tak peduli pergi kemanapun." "Terserah," sahut Chu Mang. "Pangeran kedua sudah mati, dan Raja Yi juga akan mendapat hukuman setimpal. Mereka tak berniat ikut campur lagi dalam urusan internal Qiyun. Kedatangan anggota klan Ouyang setidaknya menyelamatkan mereka dari banyak kerepotan. Karena pihak lain ingin merekrut mereka, tak ada salahnya ikut dan melihat-lihat. Lagi pula, Qin Wentian juga ingin melihat bagaimana keadaan orang itu sekarang. Klan aristokrat Ouyang adalah wilayahnya. Adapun pemuda dan gadis angkuh di hadapan mereka, karena mereka hanya diberi tugas rekrutmen sederhana seperti ini, status mereka di dalam klan jelas tak terlalu tinggi. Paling-paling mereka hanya bisa memamerkan keunggulan mereka di hadapan orang-orang Qiyun. Tebakan Qin Wentian memang benar. Sebagai kekuatan transenden, jumlah anggota klan Ouyang sangatlah besar. Tingkatan otoritas mereka sangat ketat. Yang tertinggi tentu saja anggota garis keturunan langsung, kemudian cabang keluarga, lalu orang luar yang dianugerahi marga Ouyang, dan yang paling rendah adalah para rekrutan baru. Tanpa bakat luar biasa, mustahil seseorang bisa naik ke lapisan atas. Jelas bahwa dua pemuda ini hanyalah orang yang dianugerahi marga Ouyang, sehingga hanya diberi tugas kecil seperti ini. Di dalam klan, mereka masih harus tunduk pada banyak orang. Namun di Qiyun, mereka adalah eksistensi puncak. Kekacauan yang diciptakan Qin Wentian pun perlahan menghilang begitu saja. Tak ada lagi yang berani menyinggungnya. Selama 7 hari berikutnya, dua pemuda dari klan Ouyang itu duduk di depan dinding gunung untuk memahami ukiran, sementara tugas rekrutmen ditangani oleh penguasa Heavenly Dipper. Setelah 7 hari, cukup banyak orang yang lolos seleksi, termasuk pendekar pedang bernama Tirten. Qin Wentian dan dua temannya juga memanfaatkan waktu itu untuk berkultivasi dengan tenang. Setelah urusan Yesi selesai, mereka tak lagi mempedulikan hal-hal di Qiyun. Sikap angkuh kedua pemuda Ouyang pun tak mereka ambil hati. Bagi mereka, keduanya hanyalah katak dalam sumur yang memandang langit. Waktunya berangkat. Kini 9 orang berkumpul di depan dinding gunung. Selain Qin Wentian dan kawan-kawan, ada Tirten, pangeran ketiga Qiyun Yemo, serta seorang pemuda lain yang tak dikenal. Ke-9 orang itu terbang ke udara, memulai perjalanan menuju klan aristokrat Ouyang di bawah tatapan iri dan kagum dari kerumunan. Klan aristokrat Ouyang, sebuah kekuatan transenden. "Tuan muda Ouyang, Nona Ouyang, mohon maaf bila penyambutan kami di Qiyun kurang memadai. Kelak ketika tiba di klan Ouyang, mohon bimbingan kalian," ujar Yemo sambil menyerahkan 2 cincin spasial kepada keduanya. Sebagai bangsawan, ia tahu betul bagaimana harus bersikap. Keduanya menerima cincin itu dengan santai. Gadis Ouyang tetap tanpa ekspresi, sementara pemuda di sebelahnya tersenyum. "Yemo, tidak buruk. Di klan kami, ahli sebanyak awan. Tidak mudah mendapat pengakuan. Nanti aku akan mengenalkanmu pada beberapa senior. Hormati mereka, maka jalanmu akan lebih mulus." "Terima kasih atas bimbingan kakak Ouyang." Yemo tersenyum cerah. Benua Azur dan benua bulan sama-sama bagian dari Kekaisaran Xia Besar. Ketika mereka memasuki wilayah benua Azur, pemandangan megah langsung menyambut mata. 9 jalur raksasa membentang ke berbagai arah, tampak seperti 9 naga yang menjulur ke 9 wilayah berbeda.
Klan aristokrat Ouyang dibangun di sisi pegunungan tinggi. Istana-istana megah menjulang, seolah hendak menyentuh langit. Bangunan tertinggi adalah sebuah kastil kuno setinggi lebih dari 1000 meter, berbentuk seperti naga melingkar yang memancarkan aura keagungan. Saat Qin Wentian dan rombongan melihat kediaman Ouyang dari udara, hati mereka tak bisa tidak dipenuhi rasa kagum. Skala dan kemegahannya jauh melampaui apapun yang pernah mereka lihat. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan negara kecil seperti Chu atau Qiyun. Bahkan dua pemuda Ouyang itu selalu merasakan kebanggaan setiap kali melihat pemandangan ini. Kapan mereka bisa berdiri di atas kastil itu dan memandang rendah seluruh benua Azur? Sayang, dengan bakat mereka, itu mungkin hanya akan menjadi mimpi indah. Jadi inilah klan aristokrat Ouyang. Qin Wentian bergumam pelan sambil tersenyum tipis. Pria keras kepala bernama Ouyang Guangsheng itu, bagaimana keadaannya sekarang? Dulu ia bersikeras menunggu sampai mampu memadatkan Astral Soul dari lapisan surgawi keempat sebelum memulai jalur kultivasi, mengabaikan tatapan hina orang lain. Setelah sekian lama, tingkat kultivasinya pasti telah melonjak pesat. Dengan sumber daya klan sebesar ini dan bimbingan begitu banyak guru, perkembangannya pasti luar biasa. Ayo masuk, ujar penguasa Heavenly Dipper. Mereka pun bergerak menuju kastil Ouyang. Begitu melangkah masuk, luasnya wilayah itu membuat mereka semakin terpesona. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah arena latihan raksasa. Di sana, dua orang sedang bertarung. Pertarungan segera berakhir ketika seorang gadis berjubah oranye mengirim lawannya terlempar ke udara. Pemuda itu bangkit sambil menepuk debu dan berkata, "Nona Ting benar-benar luar biasa." Gadis itu tak menjawab. Ia langsung menaiki seekor kuda api dan melaju ke arah Qin Wentian dan rombongan. Saat mendekat, penguasa Heavenly Dipper dan dua pemuda Ouyang segera membungkuk hormat. "Nona Ting." Sikap mereka kini benar-benar seperti pelayan, membuat Qin Wentian dan yang lain merasa heran. "Ini rekrutan baru?" tanya gadis bernama Ting dengan tenang. "Nona Ting, beberapa di antara mereka memiliki kekuatan tempur luar biasa. Kebetulan dua di antaranya setingkat dengan Nona Ting. Mereka bisa menemani Nona berlatih tanding jika Nona berkenan menguji mereka." Pemuda Ouyang itu menunjuk pada Qin Wentian dan Fan Lei, dengan sengaja mengabaikan Yemo. Kata-katanya membuat suasana menjadi sedikit canggung, seolah ia sengaja mempermalukan pangeran ketiga Qiyun di hadapan semua orang. Bab 307. Menyinggung seseorang? Kilatan cahaya aneh melintas di mata Qin Wentian ketika mendengar itu. Bertarung tanding? Qin Wentian mengangkat pandangannya, menatap gadis muda yang berdiri di hadapan mereka. Ia memancarkan keangkuhan alami dan aura kebangsawanan, seperti seorang putri tinggi yang sulit dijangkau. Kulitnya putih bagai salju dan parasnya sangat cantik, semakin menegaskan statusnya yang seolah berada jauh di atas orang kebanyakan. Aura seperti ini memang memiliki kemiripan dengan Ouyang Guangsheng, dan juga Yang Fan. Gadis muda ini baru sekitar 18 tahun, namun sudah memiliki basis kultivasi tingkat kelima Yuanfu. Seluruh tubuhnya dipenuhi vitalitas yang menyala seperti matahari terik, dan tatapan bangga di matanya membuat siapapun yang melihatnya langsung merasakan jarak yang sulit ditembus. Bahkan kuda api yang ia tunggangi memiliki sepasang sayap di punggungnya. Segala hal tentang gadis ini jelas berada di luar batas kewajaran. Tak diragukan lagi, statusnya di dalam klan Ouyang jauh melampaui dua kultivator muda itu, bahkan lebih tinggi daripada penguasa Heavenly Dipper yang sebelumnya dikirim ke Qiyun untuk merekrut orang. Namun, mengapa harus bertarung tanding? Apakah gadis ini ingin menggunakan mereka untuk mengasah kemampuan tempurnya? Pemuda yang sebelumnya menjadi lawannya saja masih tersenyum meski terluka. Sepertinya hal semacam ini sudah sangat biasa terjadi di dalam kekuatan transenden seperti klan Ouyang. Mungkin ada orang yang merasa kekalahan seperti itu adalah noda bagi harga diri mereka, lalu memilih menyerah untuk masuk ke klan aristokrat Ouyang. Namun ada pula yang rela melakukan apapun demi mendapatkan kesempatan bergabung dengan kekuatan transenden. Selama memiliki bakat, mereka dapat merangkak naik dalam hierarki dan terbang tinggi ke langit. Seperti dua kultivator muda yang dianugerahi nama Ouyang itu, status mereka saja sudah cukup untuk membuat para pangeran tinggi Qiyun tak berani bernapas keras di hadapan mereka. Hal ini membuat Qin Wentian teringat pada betapa tingginya status Luo Qianqiu dulu, semua karena ia berasal dari Istana Sembilan Mistis. Para jenius tingkat iblis seperti Chu Tianjiao dan Sikong Mingyue pun menjadikan kesempatan masuk ke Istana Sembilan Mistis sebagai kebanggaan tertinggi mereka. Namun seandainya mereka benar-benar masuk, status luar mereka tak lagi berarti apa-apa. Mereka akan berada di lapisan terbawah, harus patuh pada perintah orang lain. Begitulah jalan kultivasi.
Tiba-tiba, sebuah cambuk panjang berwarna merah menyala menyabet ke depan. Mata Qin Wentian menyipit. Namun ia segera menyadari bahwa sasaran cambuk itu bukan dirinya, melainkan Fan Lei yang berada di sampingnya. Fatih bereaksi cepat dan nyaris saja menghindarinya. Cerak! Cambuk itu menghantam tanah, menimbulkan suara keras yang menggema. Kilatan dingin melintas di mata gadis muda itu saat ia menatap Fan Lei. Jika kau berani lagi mengumbar tatapan kurang ajar seperti itu, aku akan mencungkil matamu. Ming Yue, bawa mereka ke sana dan suruh menungguku. Setelah berkata demikian, ia mengayunkan cambuknya, dan kuda api bersayap itu langsung melesat ke udara menuju tempat lain di kejauhan. Fan Lei meringis. Ia sebenarnya sudah menahan diri karena mereka kini berada di klan aristokrat Ouyang. Walau gadis tadi memang cantik, ia hanya melirik wajahnya sebentar, dan sedikit bagian dadanya. Namun siapa sangka tindakan sekecil itu hampir membuatnya dicambuk. Andai ini di tempat lain, ia pasti sudah menatapnya terang-terangan. Gadis galak, gumam Fan Lei pelan. Ucapannya membuat kedua kultivator muda yang membawa mereka menoleh dengan wajah tak senang. Biasanya, bahkan mereka saja tak berani menatap langsung Ouyang Ting saat ia berbicara. Siapa sangka Fan Lei bisa seberani itu? Diam, bentak kultivator wanita itu dingin. Kalian dibawa ke sini oleh kami. Jangan sampai kebodohan kalian malah menyeret kami ke masalah. Kalian berdua jelaskan aturan-aturan di sini kepada para pendatang baru ini, tambah penguasa Heavenly Dipper. Setelah itu, ia mengibaskan lengan bajunya dan pergi tanpa peduli. Pertikaian generasi muda jelas bukan urusannya. Karena kalian sudah berada di sini, lebih baik jaga mulut dan sikap kalian. Ujar pemuda itu dingin, lalu mulai berjalan pergi. Ikuti aku. Qin Wentian menepuk bahu Fan Lei, memberi isyarat agar ia menahan diri. Fatih hanya mengangkat bahu, tidak melanjutkan ejekannya. Nona Ting berasal dari garis keturunan langsung, statusnya jauh di atas kita semua. Selain itu, Nona Ting sangat fanatik terhadap kultivasi dan gemar mencari lawan tanding. Jika kalian cerdas, manfaatkan kesempatan ini untuk bertanding dengannya. Jika kalian bisa mendapatkan pengakuannya, peluang kalian untuk dianugerahi marga, Ouyang, akan jauh lebih besar, dan kalian bisa setara dengan kami. Pemuda itu melanjutkan, namun ada satu hal yang harus kalian ingat. Saat bertanding dengan Nona Ting, kalian harus mengerahkan seluruh kemampuan tanpa menahan diri. Jika kalian mampu memaksanya mengeluarkan kekuatan penuh, ia tentu akan senang. Tapi jangan sampai melukai sehelai rambut pun di kepalanya. Mengerti? Makna di balik kata-katanya jelas, bahkan jika menang, kalian tetap harus kalah. Kesempatan sebaik ini kenapa tidak diberikan saja pada yang lain? Fan Lei melirik Tirten dan yang lainnya sambil bertanya datar. Aku dengar kalian berdua cukup ahli dalam pertempuran, jauh di atas rata-rata. Karena itu aku memilih memberi kesempatan ini kepada kalian. Jika kalian tidak bisa mengenali kesempatan emas ketika datang, jangan menyesal nanti, jawab pemuda itu dingin, lalu membawa mereka menuju sebuah area luas. Di sana, bangunan-bangunan berdiri rapat dan sudah banyak orang berkumpul. Selain itu, hampir semuanya berasal dari generasi muda, dan banyak sesi latihan tanding sedang berlangsung. Di wilayah ini, kekuatan adalah segalanya. Kalian bertiga silakan cari tempat tinggal sendiri, ujar pemuda itu kepada Qin Wentian dan rombongannya, lalu menoleh kepada yang lain. Sisanya ikut aku. Setelah berkata demikian, ia benar-benar meninggalkan Qin Wentian, Fan Lei, dan Chu Mang begitu saja. Lalu kita harus kemana? Gumam Fan Lei dengan kesal. Ayo kita lihat-lihat dulu, ujar Qin Wentian sambil menggendong Little Rascal. Mereka pun berjalan menuju area latihan. Namun setelah beberapa saat, Qin Wentian dan Fan Lei saling berpandangan, lalu berhenti dan mulai berjalan mundur. Ada seseorang yang mengawasi gerakan mereka dari balik bayang-bayang. Saat indera hatinya menyebar, Qin Wentian menyadari bahwa setiap bangunan di sekitar mereka sudah penuh ditempati orang. Tindakan pemuda itu menelantarkan mereka di sini jelas memiliki maksud lain. Pendatang baru. Seorang pria berwajah bulat kebetulan lewat dan berhenti ketika melihat Qin Wentian dan yang lainnya. Ya, bolehkah kami bertanya sesuatu? Qin Wentian mengangguk. Tentu. Pria itu duduk di atas rumput tak jauh dari sana sambil tersenyum. Mungkin kita akan jadi pesaing di masa depan. Apa maksudmu? Tanya Fan Lei. Kalian tidak tahu aturannya? Terlalu banyak kultivator yang ingin masuk klan Ouyang. Datang ke sini bukan berarti otomatis diterima. Biasanya, orang-orang dengan tingkat kultivasi sama akan dikelompokkan dalam satu wilayah. Lalu diadakan pertandingan eliminasi untuk menentukan siapa yang bisa lolos.
Prosesnya sangat kejam, tapi hanya dengan melewati berbagai ujian itulah seseorang bisa dianugerahi nama Ouyang. Pria berwajah bulat itu melanjutkan, menjadi bermarga Ouyang bukan berarti kalian harus meninggalkan nama asli. Itu lebih kepada status, tanda bahwa kalian telah resmi menjadi bagian dari klan aristokrat Ouyang, dan berhak mempelajari teknik kultivasi serta jurus tingkat tinggi. Kalian akan mendapat bimbingan dari para ahli, bahkan mungkin diterima sebagai murid mereka. Jika bisa naik peringkat dalam hierarki, kalian bahkan bisa menjadi murid inti. Saat itu, status kalian bisa melebihi sebagian anggota garis keturunan langsung. Apakah klan Ouyang memaksa orang untuk tetap tinggal? Atau bisa pergi kapan saja? Tanya Qin Wentian lagi. Tentu bisa pergi. Tapi orang yang sudah datang sejauh ini pasti ingin memperjuangkan masa depan mereka. Siapa yang akan pergi begitu saja? Klan Ouyang juga tak perlu memaksa siapapun untuk bertahan. Sebelum menjadi anggota inti, tak ada yang benar-benar peduli kalian mau kemana, jawabnya. Kau tahu tentang Nona Ting? Tanya Qin Wentian lagi. Mata pria itu langsung berbinar. Lalu ia menoleh ke sekeliling sebelum berbisik pelan. Ouyang Ting memiliki status sangat tinggi di klan, tapi sifatnya keras kepala dan manja. Ia suka mencari lawan tanding. Jika lawannya terlalu lemah, mereka akan dipermalukan bahkan dilukai parah hingga akhirnya memilih pergi. Untuk yang lebih kuat darinya, mereka tak berani menggunakan kekuatan penuh dan hanya bisa bermain-main dengannya. Tapi tetap harus sangat hati-hati. Jika sampai membuatnya marah, atau menyinggung para jenius pilihan lainnya, akibatnya bisa sangat buruk. Marah. Qin Wentian hendak bertanya lagi, namun pria itu hanya melambaikan tangan, enggan menjelaskan lebih jauh. Pokoknya berhati-hatilah, dan jangan sebarkan informasi ini. Semoga kalian beruntung. Tatapan pria itu penuh simpati saat menatap kelompok Qin Wentian. Ucapannya membuat mata Qin Wentian dan Fan Lei berkilat dingin. Tampaknya pemuda yang membawa mereka ke sini memang sengaja ingin mencelakai mereka. Pernah bertemu Ouyang Guangsheng? Tanya Qin Wentian. Aku hanya mendengar bahwa dia berasal dari garis keturunan langsung dan statusnya di klan berada di puncak. Jika tak ada aral, posisi kepemimpinan kelak akan jatuh kepadanya. Kudengar karakternya sangat berani dan tak terkekang. Sayangnya, selama setengah tahun di sini, aku belum pernah melihatnya. Qin Wentian tersenyum getir. Ia datang ke klan Ouyang sebenarnya hanya untuk bertemu sahabatnya. Namun siapa sangka klan ini begitu luas hingga hampir mustahil menemukan seseorang. Meski begitu, ia turut senang mendengar tentang posisi Ouyang Guangsheng di klan. Bisakah kau membantu kami mencari tempat tinggal? Tanya Qin Wentian sambil tersenyum. Kalian baru datang tapi sudah menyinggung orangnya? Baiklah, kalian bisa tinggal sementara di halamanku, jawab pria itu ramah. Qin Wentian dan yang lain mengucapkan terima kasih. Namun tak lama kemudian, saat Qin Wentian dan dua temannya hendak keluar dari wilayah klan Ouyang, mereka justru dicegah secara paksa. Apa maksudnya ini? Kami bahkan tak boleh keluar. Fan Lei menatap orang yang menghalangi mereka dengan dingin. Kami dengar dari sumber terpercaya bahwa sebelum menjadi anggota inti, tak ada yang membatasi pergerakan kami. Untuk sementara waktu, kalian bertiga tidak memiliki izin untuk bergerak bebas, jawab orang itu datar. Mengapa tidak? Tanya Qin Wentian. Kudengar Nona Ting akan mencari kalian untuk bertanding besok, jawabnya singkat. Lalu kapan kami boleh pergi? Suara Qin Wentian turun beberapa derajat. Setelah pertandingan tanding selesai. Qin Wentian menghela napas, lalu berbalik. Kilatan dingin melintas di matanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apakah mereka sudah menyinggung seseorang? Tapi siapa? Mereka ingin menjadikan dirinya boneka latihan? Baiklah, ia siap menyambutnya. Benar saja, keesokan paginya, dua pemuda Ouyang itu datang untuk membawa mereka ke arena latihan. Qin Wentian mendapati bahwa selain mereka bertiga, sudah ada kultivator lain yang menunggu. Tak lama kemudian, sosok menunggang kuda api terlihat melesat dari arah kastil Ouyang. Ouyang Ting datang, dan ia tidak sendirian. Beberapa pemuda dan pemudi dari klan Ouyang turut menemaninya. Orang-orang itu semua memancarkan aura luar biasa. Jelas mereka berasal dari garis keturunan langsung. Ouyang Ting tersenyum tipis. Beberapa hari ini lawan tandingku terlalu mengecewakan. Jika kalian datang hanya untuk melihatku kalah, bersiaplah kecewa. Kami tidak datang untuk mengejekmukmu, jawab salah satu gadis di sampingnya dengan cemberut. Akhir-akhir ini kemajuan Ouyang Guangsheng terlalu cepat. Jika terus begini, kita semua akan tertinggal jauh olehnya. Dia hanya lebih tua dari kita. Tak ada yang hebat darinya. Dengus Ouyang Ting dingin,
tampak sangat tidak senang. Namun sorot matanya menyimpan sedikit kegelisahan. Di antara generasi mereka, orang itu memang bukan sosok yang bisa dengan mudah mereka singgung. Bab 308, potong salah satu lengannya. Kuda api itu mendarat di tanah. 3 gadis cantik dan seorang pemuda berjalan berdampingan dengan penuh kebanggaan, sementara orang-orang di sekitar mereka menundukkan kepala, tak berani menatap langsung. Mata Fen Lei langsung berbinar. Siapa sangka gadis-gadis dari klan besar benar-benar menarik seperti ini. Paras cantik, ditambah aura bangsawan yang terpancar, membuat mereka terasa begitu memikat bagi Fatih. Ouyang Ting berdiri di tengah arena latihan. Tatapannya menyapu acuh tak acuh ke arah mereka, lalu berkata dengan nada bosan. Mulai saja pertarungannya. Kalian berdua, maju. Pemuda yang membawa kelompok Qin Wentian ke klan Ouyang mendorong mereka untuk maju. Wajah Qin Wentian dan Fen Lei tetap datar ketika mereka melangkah ke depan bersama 6 kultivator lainnya. Jelas, mereka semua bisa dianggap sebagai kelompok yang kurang beruntung. Dari kalian 8 orang, hanya 2 yang akan tersisa. Mulai bertarung. Yang terlalu lemah tidak pantas menjadi lawan tandingku, perintah Ouyang Ting dingin. 8 orang itu saling berpandangan. Basis kultivasi mereka semua berada di sekitar tingkat kelima Yuanfu, dan tampaknya memang sengaja dipilih seperti itu, karena Ouyang Ting sendiri juga berada di tingkat kelima Yuanfu. Bez! Para kultivator mulai melepaskan jiwa astral mereka, seolah ingin menunjukkan kemampuan terbaik demi menarik perhatian para nona muda itu. Bagi mereka, bukankah ini kesempatan untuk membuktikan diri? Tentu saja harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Lumayan. Jiwa astral ini seharusnya adalah jiwa astral ketiga mereka, bahkan ada 2 orang yang jiwa astralnya dipadatkan dari lapisan langit keempat. Cukup langka. Salah satu gadis di samping Ouyang Ting tersenyum tipis. Itu adalah jiwa astral singa iblis Camber, binatang iblis yang cukup kuat hingga masuk dalam indeks binatang perang. Meski peringkatnya tidak tinggi, tetap saja sangat kuat. Gadis berbaju hijau tampak terkejut. Kultivator lain yang jiwa astralnya berasal dari lapisan langit keempat juga tidak buruk. Ia memiliki jiwa astral atribut es yang dapat menambahkan konsep pembekuan ke dalam serangannya, serta memudahkannya memahami teknik kultivasi dan jurus atribut es. Karena 2 orang ini memiliki jiwa astral dari lapisan langit keempat, 4 kultivator lainnya tidak berani menantang mereka. 2 orang langsung saling bertarung, sementara 2 lainnya saling melirik sebelum akhirnya mengalihkan pandangan ke arah Qin Wentian dan Fen Lei. Qin Wentian dan Fen Lei terlihat lebih muda dari mereka. Bukan hanya itu, keduanya bahkan belum melepaskan jiwa astral. Entah mereka terlalu percaya diri, atau memang benar-benar bodoh. Hei, jangan cari gara-gara denganku. Fen Lei mencoba menasihati dengan baik hati ketika melihat 2 orang itu mengincarnya. Namun sikap seperti itu justru membuatnya tampak semakin lemah di mata mereka. Salah satu dari mereka langsung menyerbu ke arah Fen Lei dengan tombak menyala di tangannya. Udara dipenuhi kehendak mandat, ignition, tingkat pemahaman pertama mandat api. Rumble. Jiwa astral Fen Lei langsung meledak keluar. Jiwa astral ketiganya juga berasal dari lapisan langit keempat. Suhu panas mengerikan langsung menyelimuti sekitarnya, membuat mata lawannya menyipit. Meski begitu, lawan itu tetap menusukkan tombaknya. Tombak itu bagaikan naga buas, membawa angin kencang dan api membara di ujungnya. Fen Lei segera melompat mundur. Sebuah busur astral terbentuk di tangannya. Mandatnya menyatu ke dalam panah-panahnya, dan ia langsung menembakkannya. Lawan bereaksi cepat, memutar tombaknya seperti kipas, menangkis panah-panah yang datang. Namun tiba-tiba ia melihat 2 panah ditembakkan ke langit, lalu mendadak berbelok dan melesat menuju kepalanya. Terkejut, ia mengayunkan tombak ke atas untuk menangkis. Namun pada saat itu juga, 2 panah lain sudah meluncur tepat ke arahnya. Kekecewaan melintas di matanya, ia sudah kalah total. Adapun lawan yang menyerang Qin Wentian, ia kalah lebih cepat lagi. Qin Wentian hanya membalas dengan 1 pukulan telapak tangan yang dipenuhi mandat kekuatan. Tanpa teknik apapun, hanya mengandalkan kekuatan murni, ia langsung menekan lawannya. Energi astral dalam Yuanfu Qin Wentian berasal dari konstelasi lapisan langit kelima. Bagaimana mungkin kalah dari yang berasal dari lapisan langit keempat? Ditambah lagi tubuhnya telah diperkuat oleh seni transformasi Fiend, membuat kekuatannya setara dengan binatang iblis. Bahkan tanpa memanggil jiwa astral, ia sudah unggul mutlak. Tidak ada ketegangan. Pada akhirnya hanya tersisa 4 orang, Qin Wentian, Fen Lei, dan 2 kultivator dengan jiwa astral dari lapisan langit keempat. Bagus.
4 orang ini memenuhi syarat. Gadis di samping Ouyang Ting tersenyum. Ouyang Ting melangkah maju dan menunjuk pemuda dengan jiwa astral es. Kau, maju dulu. Baik. Semoga Nona Ting berbaik hati, jawab pemuda itu sambil menangkupkan tangan. Tenang saja. Aku tidak akan melukaimu terlalu parah. Tapi jika kau terlalu lemah dan akhirnya lumpuh, salahkan dirimu sendiri. Seranglah, balas Ouyang Ting dingin. Siluet pemuda itu melesat maju dengan gerakan buas. Bayangan tinjunya memenuhi udara, meledakkan kekuatan dahsyat. Terlalu lemah. Ouyang Ting mendengus dingin. Mandat pedangnya langsung menyebar, membuat pemuda itu merasa gerakannya terbelenggu. Wajahnya memucat, ia menyadari telah menjadi sasaran mandat lain, yaitu mandat penahanan. Suhu udara mendadak turun drastis. Pemuda itu juga melepaskan mandatnya. Tinju-tinju es menghantam ke depan, mencoba membekukan Ouyang Ting. Masih belum cukup. Nada suara Ouyang Ting terdengar menjengkelkan. Dengan lambaian tangan, bayangan cambuk memenuhi udara. Swiss, Swiss, Swiss. Dalam sekejap, cambuk itu berubah menjadi pedang-pedang tajam yang menusuk ke arah tinju lawan. Perisai esnya hancur berkeping-keping. Mata Qin Wentian berkilat. Meski Ouyang Ting angkuh dan manja, kekuatannya memang nyata. Ia telah memahami mandat pedang dan mandat penahanan, menekan lawannya dengan mudah. Satu lagi. Ouyang Ting benar-benar menekan pemuda itu hingga tak bisa melawan. Kultivator berikutnya, pemilik jiwa astral singa iblis Camber, maju. Aura buas memenuhi udara. Ia menggabungkan mandat iblis dan mandat api, sebuah neraka es dan api tercipta. Namun setiap sabetan cambuk Ouyang Ting bagaikan pedang tajam. Bahkan serangan biasa darinya terasa seperti jurus tingkat tinggi. Pada akhirnya bayangan cambuk memenuhi langit, dan energi pedang menekan lawan. Peng, peng. Dua sosok terlempar jauh. Darah menetes di sudut mulut mereka. Setelah bangkit, rasa kagum kini terlihat di mata mereka. Gadis cantik ini bukan hanya berstatus tinggi, kekuatan tempurnya memang luar biasa. Lumayan. Kalian berdua boleh tinggal bersama. Berlatihlah lebih keras. Kapanpun, aku bisa memanggil kalian untuk bertarung lagi, kata Ouyang Ting dengan nada perintah. Baik. Keduanya menunduk dan mundur. Kalian berdua, majulah bersama, ujar Ouyang Ting kepada Qin Wentian dan Fan Lei. Keduanya tertegun. Fan Lei mengangkat bahu, dengan kekuatannya, ia tidak takut pada siapapun di level yang sama. Sedangkan Qin Wentian bahkan bisa membunuh lawan setingkatnya dalam sekejap. Nah, kalau kami menyerang bersama dan melukaimu, nanti repot. Lebih baik 1 lawan 1 saja. Nona Ting ingin melawan siapa dulu? Kata Fan Lei sambil tertawa. Mulut besar. Jika kalian benar-benar bisa melukaiku, itu salahku sendiri. Tapi karena mulutmu terlalu sombong, aku akan memberimu pelajaran dulu, balas Ouyang Ting dingin. Qin Wentian mundur memberi ruang. Fan Lei melepaskan jiwa astral panah dan api, membentuk busur astral. Ouyang Ting melesat maju. Panah-panah Fan Lei sudah berterbangan. Namun cambuknya berputar melindungi seluruh tubuhnya, tak tertembus. Hujan panah terus mengalir, namun tak mampu menembus pertahanannya. Hemp. Ouyang Ting mendekat untuk pertarungan jarak dekat. Cambuknya menyabet, dan Fan Lei merasakan kehendak penahanan mengikat gerakannya. Namun tak ada rasa takut di matanya. Ia tetap diam, hanya menatap lawannya. Rumble. Api dahsyat dari garis keturunan Empyrean Flames meledak keluar. Mata Fatih berkilat emas. Panah-panahnya dipenuhi api emas, lalu 9 panah ditembakkan sekaligus dalam satu garis lurus menuju Ouyang Ting. Ouyang Ting terkejut. Ketika hendak menangkis, ia mendapati energi telekinetik mengganggu sudut serangannya, membuat gerakannya melambat sesaat. Celah kecil itu langsung dimanfaatkan panah Fan Lei. Berhati-hatilah, seseorang berteriak. Jiwa astral Ouyang Ting meledak keluar. Cahaya astral membentuk baju zirah di tubuhnya. Bez. Panah-panah itu berhenti tepat di depan tenggorokannya, menciptakan hembusan angin kencang. Pada akhirnya panah kehilangan tenaga, namun penonton sudah berkeringat dingin. Fan Lei tersenyum, Nona Ting, aku tahu batas. Suasana membeku. Wajah Ouyang Ting sedikit pucat. Serangan Fan Lei barusan benar-benar berbahaya. Untuk pertama kalinya ia merasakan ancaman nyata dalam latihan tanding. Perasaan hampir mati itu membuat tubuhnya berkeringat dingin. Ci! Tiba-tiba Ouyang Ting bergerak. Cambuk panjangnya menyabet dengan kecepatan kilat. Wajah Fan Lei berubah drastis,
Jarak mereka terlalu dekat. Mandat penahanan mengikat gerakannya, membuatnya sulit menghindar. Peng! Suara keras menggema. Meski Fan Lei sempat menghindar di detik terakhir, ia tetap terkena sabetan cambuk tajam seperti pedang. Pakaiannya robek, luka berdarah muncul di tubuhnya. Jika reaksinya sedikit lebih lambat, cederanya pasti jauh lebih parah. Apa yang kau lakukan, sialan? Fatih benar-benar marah. Walau ia suka gadis cantik, Ouyang Ting ini benar-benar keterlaluan. Tadi ia sendiri yang berkata bahwa ia sanggup, namun kini justru menyerang diam-diam. Dalam pertarungan, bagaimana mungkin tak ada bahaya sama sekali? Ia hanya mengikuti perintah untuk bertarung serius, dan selain membuatnya kaget, ia sama sekali tidak melukai Ouyang Ting. Kau mencari mati, ujar para pendamping Ouyang Ting dengan wajah dingin. Bajingan. Di bawah, dua pemuda yang membawa mereka dari Qin juga memancarkan niat membunuh. Mata Qin Wentian langsung menyala dingin sejak Ouyang Ting melancarkan serangan curang itu. Aura dinginnya menusuk tajam. Inikah yang mereka sebut latihan tanding? Potong salah satu lengannya untukku, perintah Ouyang Ting dengan nada es. Seketika itu juga, niat membunuh dari Qin Wentian dan Fan Lei meledak ke langit. Bab 309, Dua Orang Gila. Chu Mang langsung meledak dalam kemarahan ketika mendengar kata-kata Ouyang Ting. Aura mengerikan memancar dari tubuhnya. Kesalahan apa yang telah dilakukan Fan Lei? Mengapa ia harus memotong salah satu lengannya? Angin kencang berembus. Dua kultivator luar yang diberi nama Ouyang, bersama dengan pangeran ketiga Qin, Yemo, segera bergerak menuju Fan Lei dan mengepungnya. Qin Wentian dan Chu Mang berdiri di kiri dan kanan Fan Lei. Suasana di arena latihan langsung dipenuhi ketegangan berat. Namun tentu saja, bagi Ouyang Ting, pikiran tentang terjadinya pertempuran besar sama sekali tidak pernah terlintas. Selama ini setiap kali ia berlatih tanding, ia belum pernah menerima kejutan sebesar ini. Dalam kemarahan sesaat, ia ingin satu lengan Fan Lei sebagai kompensasi atas rasa takut yang ia rasakan. Ia tidak memiliki perasaan khusus terhadap hukuman yang ia putuskan, apalagi rasa bersalah. Baginya, ini hanyalah masalah kecil. Apakah kau baik-baik saja? Tanya para pendamping Ouyang Ting dengan khawatir. Ouyang Ting menggeleng ringan, lalu tatapan mereka semua beralih ke Fan Lei dengan niat membunuh dingin. Nona Ting. Sebuah suara penuh wibawa tiba-tiba memecah suasana tegang. Ouyang Ting menoleh ke arah Qin Wentian, yang melanjutkan, kaulah yang meminta lawan untuk bertarung dengan segenap kemampuan. Kumohon tarik kembali perintahmu tadi, dan minta maaflah kepada temanku. Benar-benar konyol. Kau ingin kami menjadi lawan tanding, tetapi kami tidak boleh menang? Hanya boleh kalah? Dengan mentalitas seperti itu, kau masih berani bermimpi menjadi lebih kuat? Jika ini terjadi di dunia luar, kau sudah mati berkali-kali. Ucap Qin Wentian dengan nada sedingin es. Kata-katanya membuat wajah Ouyang Ting mengeras. Ia menjawab dengan dingin. Potong lengan orang ini juga. Kau perempuan sialan. Chu Mang meraung marah. Wajah Ouyang Ting langsung berubah hijau karena penghinaan itu. Dihina di wilayahnya sendiri? Ini adalah pertama kalinya baginya. Bunuh dia, teriak Ouyang Ting penuh amarah. Aura Qin Wentian meledak sepenuhnya, tanpa sedikit pun disembunyikan. Ia datang ke klan aristokrat Ouyang hanya untuk mengunjungi sahabatnya Ouyang Guangsheng. Meski tahu bahwa bertemu dengannya tidak akan mudah, dalam klan sebesar ini bahkan keluar masuk saja dibatasi. Tidak mungkin mereka akan mengizinkan orang asing bertemu dengan anggota garis keturunan utama begitu saja. Namun bagaimanapun juga, mereka adalah sahabat dekat. Qin Wentian juga tidak tahu hubungan antara Ouyang Guangsheng dan Ouyang Ting, mungkin saja mereka bersaudara. Karena itu ia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu dan membuat keadaan menjadi canggung bagi teman lamanya. Lagi pula, ia baru saja tiba di benua Azur dan belum berniat pergi secepat ini. Aku mengenal Ouyang Guangsheng. Ini peringatan terakhirku. Tarik kembali perintahmu dan minta maaflah. Ucap Qin Wentian dingin ketika melihat kerumunan mulai bergerak mengancam ke arah mereka. Mendengar namanya disebut, mata Ouyang Ting kembali menatap Qin Wentian. Kerumunan yang maju pun sempat ragu. Qin Wentian mengenal Ouyang Guangsheng? Orang ini pasti hanya mengarang demi menyelamatkan nyawanya. Benar-benar menggelikan. Dengan latar belakang dan kepribadian Ouyang Guangsheng, ia hanya memiliki sedikit teman di seluruh benua Azur. Qin Wentian masih sangat muda, auranya hanya berada di tingkat kelima Yuanfu, namun berani mengaku mengenalnya? Lelucon yang konyol. Bahkan jika kau benar-benar mengenalnya, kalian bertiga tetap harus menanggung amarahku hari ini.
Lakukan, perintah Ouyang Ting dingin. Begitu suaranya jatuh, para pendampingnya melangkah maju, sementara kultivator lain di sekitarnya juga mulai mendekat. Melihat situasi memanas, para penjaga di area itu ikut bergerak dan mengepung mereka. Dalam keadaan seperti ini, mustahil bagi Qin Wentian dan dua lainnya untuk melarikan diri, bahkan jika mereka diberi sayap sekalipun. Yang terkuat di antara penyerang adalah pemuda yang diberi nama Ouyang. Ia memiliki basis kultivasi tingkat ke-7 Yuanfu. Gadis lainnya berada di tingkat ke-6, sementara Ye Mo di tingkat ke-5. Kekuatan mereka semua cukup mengesankan. Enyah! Chu Mang mengayunkan kapak raksasanya dan dengan teriakan marah menerjang pemuda tingkat ke-7 Yuanfu itu. Fan Lei bertarung melawan Ye Mo, sementara gadis lain menusukkan pedang pendeknya ke arah Qin Wentian. Namun yang mengejutkan, para pendamping Ouyang Ting sama sekali tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di sana menyaksikan pertunjukan. Hal ini membuat wajah pangeran ketiga Ye Mo berubah muram. Kekuatan tempur Fan Lei luar biasa, dan alasan Ye Mo ikut bertindak adalah untuk menunjukkan penampilan baik di depan Ouyang Ting. Siapa sangka, sekutunya, malah hanya menonton? Begitu pedang pendek itu menusuk ke arahnya, energi iblis yang mengerikan memancar dari tubuh Qin Wentian. Matanya tertutup, tetapi sesaat kemudian, gadis itu merasakan sakit menusuk di benaknya seolah tekanan menakutkan mengguncang jiwanya. Rumble. Mandat kekuatan Qin Wentian meledak, dan ia melontarkan telapak tangan ke arah pedang. Gadis itu mencibir dingin melihat aksinya. Menggunakan tangan kosong untuk menahan serangan pedang? Meski aura Qin Wentian terasa sangat tirani, bukankah ia terlalu meremehkan lawan? Dalam sekejap, telapak tangan Qin Wentian diselimuti energi iblis, membentuk sisik-sisik hitam yang melapisi seluruh tangannya. Ping! Benturan dahsyat terjadi. Tubuh gadis itu langsung terlempar ke udara. Qin Wentian menoleh dingin ke arah Ye Mo dan menjentikan jarinya. Seberkas cahaya pedang melesat ke arahnya. Terkejut, Ye Mo terdistraksi oleh serangan itu dan tidak menyadari panah emas yang ditembakkan Fan Lei. Panah itu langsung menembus kepalanya, membunuhnya seketika. Qin Wentian berbalik. Tatapannya kini tertuju pada Ouyang Ting dan para pendampingnya. Dengan satu langkah ke depan, tanah pun bergetar. Energi iblis membumbung tinggi ke langit. Matanya memancarkan kematian. Ketika Ouyang Ting merasakan tatapan itu, ia tak bisa menahan diri untuk gemetar. Kekuatanmu memang tidak buruk, ujar pemuda di samping Ouyang Ting, melangkah maju. Basis kultivasinya juga tingkat ke-7 Yuanfu. Tatapannya penuh penghinaan, seolah melihat semut. Namun sandiwara ini berakhir sekarang. Begitu suaranya jatuh, para penjaga langsung menyerbu ke arah Qin Wentian. Bez! Sepasang sayap Garuda terbentuk di punggung Qin Wentian. Siluetnya menghilang dan melesat dengan kecepatan kilat menuju Ouyang Ting. Pemuda itu tertawa dingin dan menghadang jalannya. Jiwa astralnya bergetar, dan pusaran energi hitam berputar di telapak tangannya. Mati! Sambil mendengus, ia melepaskan telapak hitam yang memancarkan aura kehancuran mengerikan. Darah Qin Wentian bergolak. Cahaya merah darah menyelimuti telapaknya, seolah iblis kuno terbangun. Ia mengayunkan satu telapak tangan, raungan naga menggema dari kehampaan. Ini adalah jurus yang ia pahami di benteng Gunung Naga Pandangan. Dengan satu telapak, segel naga muncul. Bahkan sisik iblis di tangannya berubah menyerupai sisik naga. Serangan itu diperkuat oleh energi ilahi yang mengalir di dalamnya. Di kejauhan, dua gadis Ouyang tersenyum dingin. Serangan telapak penghancur hati itu cukup untuk membunuh Qin Wentian. Namun saat kedua serangan bertemu, segel naga hanya sedikit melemah dan tetap melaju, menembus telapak hitam itu. Wajah pemuda tersebut memucat. Ia mengangkat kedua tangan untuk bertahan, namun tubuhnya tetap terlempar jauh. Kekuatan ledakan Qin Wentian telah melampaui batas manusia biasa di tingkat ke-5 Yuanfu, setara binatang buas purba. Bahkan kultivator tingkat ke-7 Yuanfu tidak sanggup menahannya. Sial, wajah para penjaga berubah muram. Kedua gadis Ouyang juga terpaku tak percaya. Ouyang Ting merasa tubuhnya membeku. Ia mundur cepat, namun tatapan Qin Wentian menembus pikirannya. Cahaya emas keluar dari tengah alisnya, memaksanya menutup mata. Ketika membukanya kembali, sosok Qin Wentian sudah berada tepat di depannya. Boom! Tangan Qin Wentian mencengkeram leher Ouyang Ting, mengangkatnya ke udara. Nafasnya tercekat, ia merasakan bayang-bayang kematian semakin dekat. Berhenti, teriak orang-orang di sekitarnya marah. Begitu banyak ahli di sini,
Namun mereka membiarkan seorang kultivator tingkat kelima Yuan Fu menangkap Ouyang Ting. Ini tak termaafkan. Qin Wentian menyapu pandangan ke arah kerumunan. Panggil Ouyang Guangsheng kemari. Aku akan pergi sekarang. Salah satu gadis langsung melesat pergi. Kini ia benar-benar merasa bahwa Qin Wentian mungkin sungguh mengenal Ouyang Guangsheng. Lei Pak, skan aku dulu. Ouyang Ting tercekik, mencakar tangan Qin Wentian. Qin Wentian menatapnya dingin lalu menyeret tubuhnya menuju Fan Lei. Kalau kau tidak tahu cara meminta maaf, biar ku bantu. Boom! Ouyang Ting dipaksa berlutut. Lututnya menghantam tanah hingga retak. Pemandangan itu membuat semua orang ternganga tak percaya. Orang ini gila, benar-benar gila. Ia benar-benar memaksa Ouyang Ting berlutut. Apakah kau mengerti apa yang sedang kau lakukan? Geram Ouyang Ting dengan tatapan penuh kebencian. Nona Ouyang, jika kita tidak berada di klan aristokrat Ouyang sekarang, kau sudah mati, jawab Qin Wentian dingin. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari udara. Ucapan yang bagus. Semua orang terkejut. Siapa orang gila yang berani berkata seperti itu? Namun ketika mereka melihat sosok pembicara, hati mereka bergetar hebat. Seorang pemuda berjubah biru dengan rambut berkibar di angin menatap kerumunan dengan dingin. Aku sudah mendengar semuanya. Dengan temperamen dan perilaku tercelanya, Ouyang Ting tidak layak menjadi bagian dari klan Ouyang. Tindakannya hari ini telah mempermalukan nama besar klan kita. Aku menyarankan agar klan memutus hubungan dengannya dan mengusir sampah ini. Suara arogan itu menggema ke segala penjuru, membuat semua orang berkeringat dingin. Hari ini, bukan hanya ada satu orang gila. Bab 310. Hukuman ringan. Kata-kata pemuda berjubah biru itu seketika membuat seluruh area tenggelam dalam keheningan. Ketika Qin Wentian melihat siapa yang berbicara, senyum cerah langsung merekah di wajahnya. Saat ia menyebut nama Ouyang Guangsheng kepada Ouyang Ting sebelumnya, gadis itu justru ingin membunuhnya. Hal itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa hubungan mereka sama sekali tidak baik. Jika tidak demikian, Ouyang Ting tak mungkin bersikap begitu kejam dan tegas. Kini setelah Ouyang Guangsheng benar-benar muncul, kepribadiannya tetap sama seperti yang diingat Qin Wentian dahulu. Ouyang Ting, yang dipaksa bersujud, perlahan mengangkat kepalanya dari tanah. Wajahnya pucat, dan di dahinya terdapat luka berdarah. Menatap sosok yang turun dari udara, ia berkata dingin, Ouyang Guangsheng, aku sama sepertimu, darah garis utama klan Ouyang mengalir dalam nadiku. Orang luar ini memperlakukanku seperti ini, namun kau malah mengucapkan kata-kata gila seperti itu. Apakah kau masih anggota klan aristokrat Ouyang? Sosok berjubah putih yang berdiri di udara juga menatap Ouyang Guangsheng dan berkata dengan nada membeku. Ouyang Guangsheng, kau sudah bertindak keterlaluan. Pemuda berjubah putih itu adalah seorang kultivator luar yang diberi marga Ouyang. Berkat bakatnya, statusnya terus meningkat hingga menjadi seorang terpilih. Ia bahkan menjadi murid pribadi seorang ahli dan namanya juga tercatat dalam peringkat takdir langit. Duan Qingshan adalah panutan bagi banyak kultivator berdarah panas, sosok yang diharapkan bisa dilampaui oleh para kultivator luar di klan aristokrat Ouyang. Meski demikian, tetap hampir mustahil bagi seorang kultivator luar untuk bersaing memperebutkan hak waris. Karena itulah Duan Qingshan memutuskan untuk mendekati Ouyang Ting, berharap dengan cara itu ia bisa benar-benar menyatu dengan klan dan bahkan mendapatkan kesempatan untuk bersaing memperebutkan kepemimpinan di masa depan. Bagaimanapun, dalam diri Ouyang Ting mengalir darah Ouyang paling murni, karena ia berasal dari garis keturunan langsung. Banyak orang memandang baik hubungan mereka, terutama keluarga Ouyang Ting yang sangat mendukung hal tersebut. Namun kini, ada orang luar yang berani memperlakukan Ouyang Ting seperti ini di dalam wilayah klan Ouyang sendiri. Dan yang membuat semua orang tak habis pikir adalah, Ouyang Guangsheng justru memihak orang luar itu dan bahkan ikut mencela Ouyang Ting. Banyak yang merasa seolah sedang bermimpi. Peristiwa ini benar-benar terlalu gila. Garis darah klan aristokrat Ouyangku tidak seharusnya dikaitkan dengan sampah seperti dirinya. Sebagai keturunan klan Ouyang, dalam pertempuran, menang berarti kuat, kalah berarti harus berlatih lebih keras. Ingin memotong lengan pemenang hanya karena kalah? Padahal dialah yang meminta latihan tanding itu? Ini benar-benar membuang martabat klan Ouyang kita dan mencoreng nama besar yang telah dibangun. Sungguh memalukan, sungguh memuakan. Duan Qingshan, apakah kau justru merasa bangga dengan tindakannya? Ouyang Guangsheng menatap langsung ke arah Duan Qingshan dan melanjutkan dengan dingin. Jangan lupa bagaimana kau merangkak naik sedikit demi sedikit hingga mencapai posisimu sekarang. Jika orang-orang klan Ouyang bersikap seperti Ouyang Ting, dan setiap orang yang kalah darimu ingin memotong lenganmu,
Berapa banyak lengan yang harus kau korbankan? Jika klan Ouyang mempromosikan sikap semacam ini, masih adakah elit yang berani bergabung dengan kita? Bagaimana kita bisa berkembang? Wajah Duan Qingxan menghitam, namun ia tak mampu membalas sepatah kata pun. Ini bisa menjadi persoalan besar. Mereka bahkan tak perlu memedulikan siapa yang benar atau salah. Hanya dengan sikap dan tindakan Qin Wentian terhadap Ouyang Ting saja, itu sudah cukup untuk menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Tak perlu bicara panjang lebar, dan tak ada yang berani membela Qin Wentian. Namun Ouyang Guangsheng berani. Bukan hanya itu, ia menggunakan alasan yang sangat logis untuk mengecam tindakan Ouyang Ting. Dengan status Ouyang Guangsheng, siapa yang berani mengatakan bahwa ia salah? Seperti yang dikatakannya, Duan Qingxan mencapai posisinya sekarang melalui perjuangan berat, melangkah maju selangkah demi selangkah. Jika klan Ouyang benar-benar bersikap seperti Ouyang Ting, maka Duan Qingxan hari ini takkan pernah ada. Dari kejauhan, suara angin menderu terdengar. Keributan semakin besar, dan tak lama kemudian beberapa tetua klan Ouyang tiba di lapangan latihan. Apa yang terjadi? Tanya salah satu tetua, memandang dingin ke arah pemandangan di depannya. Kakek kedua, Ouyang Ting bertanding dengan orang lain, dan setelah kalah, ia memerintahkan agar lengan pemenang dipotong. Ia telah menghancurkan reputasi klan dan mempermalukan kita semua. Aku menyarankan agar dia dikeluarkan dari klan, ujar Ouyang Guangsheng dengan tenang, seolah berbicara setara. Orang-orang ini terlalu kurang ajar. Tetua seharusnya melihat sendiri. Mereka berani memperlakukan Ting Er seperti ini, mereka semua pantas dibunuh. Duan Qingxan membela dengan dingin. Lucu sekali. Apa kau ingin mereka tersenyum manis sambil membiarkan Ouyang Ting memotong lengan mereka? Kau pikir mereka ini apa? Tatapan Ouyang Guangsheng menusuk Duan Qingxan. Selama kau masih berani berkata bahwa lengan mereka pantas dipotong, maka aku, Ouyang Guangsheng, bersumpah, hari ini juga aku akan mencari alasan untuk memotong salah satu lenganmu. Ouyang Guangsheng. Duan Qingxan geram. Ouyang Guangsheng sama sekali tidak memberinya muka. Kau menyamakan diriku dengan orang-orang ini. Ekspresi Duan Qingxan semakin buruk. Cukup. Tetua itu membentak lalu menatap ke bawah. Ia bertanya dingin, apa status mereka? Siapa yang membawa mereka ke sini? Di bawah, lawan Cumang, pemuda yang diberi nama Ouyang, langsung pucat pasi. Dialah yang mengusulkan Qin Wentian dan Fan Lei sebagai lawan tanding bagi Ouyang Ting. Dalam mimpi pun ia tak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Kini ia tahu, nasibnya pasti sangat mengenaskan. Ceritakan semuanya dengan jelas. Tatapan tetua kedua tertuju padanya, membuat tekanan mengerikan menimpanya. Masalah ini menyangkut Ouyang Ting. Sebaiknya kau bicara dengan jujur, perintah Duan Qingxan dingin. Namun kata, jujur, itu terasa seperti batu besar yang menekan punggungnya. Ia bingung harus berkata apa. Biar ku beritahu satu hal. Qin Wentian ini adalah saudaraku. Aku pernah bertarung bersamanya beberapa tahun lalu. Jika perkataanmu mengandung kebohongan sekecil apapun, bersiaplah menanggung akibatnya. Ouyang Guangsheng menunjuk Qin Wentian sambil menyebutnya sebagai saudara. Pikiran orang itu langsung berguncang hebat. Orang yang diakui sebagai saudara oleh Ouyang Guangsheng jelas bukan sosok biasa. Kerumunan terkejut mendengar pengakuan itu. Pantas saja Ouyang Guangsheng bereaksi begitu besar. Tekanan dari tetua memaksanya berlutut. Wajahnya pucat tanpa darah. Tak peduli apa yang ia katakan, ia tahu dirinya sudah tamat. Biarkan aku yang bicara saja. Kalian cukup menanyakan kepada mereka berdua apakah ucapanku benar atau tidak, ujar Chu Mang dengan tenang. Baik, silakan, jawab tetua. Chu Mang mulai menceritakan semuanya dari awal, bagaimana mereka tiba di Qiyun, direkrut ke klan Ouyang, hingga dipaksa menjadi lawan tanding Ouyang Ting dan bahkan kebebasan mereka dibatasi. Semakin jauh ia bercerita, semakin dingin ekspresi Ouyang Guangsheng. Apakah yang ia katakan benar? Tetua menatap dua orang yang bertanggung jawab atas perekrutan. Junior menyadari kesalahannya. Jawab pemuda itu sambil menunduk. Tetua mengangguk. Aku mengerti. Kalian berdua sengaja mempersulit pendatang baru dan membatasi gerak mereka. Tindakan semacam ini sudah terlalu sering terjadi. Untuk menghentikan pembusukan dari dalam, kalian berdua potong satu lengan dan tinggalkan klan Ouyang. Keduanya pucat, namun tetap mengangguk. Dengan jeritan kesakitan, mereka memutuskan lengan kanan mereka sendiri lalu pergi meninggalkan klan. Satu langkah salah, semua mimpi mereka hancur berantakan. Lepaskan dia dulu. Tetua menatap Qin Wentian. Qin Wentian mengangguk dan melepaskan Ouyang Ting. Gadis itu berdiri dengan tatapan sangat dingin.
Tetua melanjutkan, Ouyang Ting, mencari lawan tanding untuk meningkatkan kemampuan tidak masalah. Tetapi ingin memotong lengan hanya karena kalah. Kakek kedua, dia hampir membunuhku. Ouyang Ting membela diri. Tetapi apakah kau benar-benar terluka? Tetua menatapnya tidak senang. Apa gunanya latihan tanding jika orang lain tidak boleh menang melawanmu? Apa yang bisa kau capai di masa depan? Ouyang Ting terdiam. Hukuman untukmu, selama 1 tahun seluruh hak istimewa yang kau miliki akan dicabut. Kau tak lagi memiliki otoritas apapun, ujar tetua tenang. Hukuman itu membuat Ouyang Guangsheng mengernyit. Terlalu ringan. Adapun kalian bertiga, karena dipaksa oleh keadaan, tidak akan ada hukuman. Tidak ada hukuman? Wajah Ouyang Ting penuh amarah. Ia dipaksa berlutut dan bersujud, namun semua ini dianggap selesai begitu saja? Apakah hukuman Ouyang Ting tidak terlalu ringan? Sela Ouyang Guangsheng. Jika dia masih tidak berubah, masalah ini akan diserahkan ke aula disiplin, jawab tetua. Ouyang Guangsheng mengangguk puas. Ia lalu menoleh kepada Qin Wentian dan tersenyum. Mengapa kalian tidak mencariku begitu tiba di sini? Ayo kita pergi dari tempat ini dulu. Qin Wentian tertawa dan mengangguk. Ia juga mengerti bahwa hari ini mereka bisa lolos tanpa masalah besar sepenuhnya karena keberadaan Ouyang Guangsheng. Bagaimanapun juga, memaksa anggota garis utama untuk bersujud adalah penghinaan yang amat besar.